Halo sahabat Enjoy Film, kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Jackpot Island. Sebelum menonton, jangan lupa sobat tetap bahagia dan jaga kesehatan semua. Film diperlihatkan keadaan tahun 1992. Sekelompok nelayan penduduk Pulau Miu menemukan Putri Duyung yang tengah mengandung dan mereka malah memperkosa secara bergiliran hingga sang Putri Duyung tewas. Akibatnya, Pulau Miu mendapat kutukan dari Putri Duyung. Jauh dari kejadian itu, beberapa tahun kemudian, seorang ibu hamil bernama Soi hampir menjadi tumbal oleh suaminya sendiri yang diketahui menganut sebuah sihir ilmu hitam. Ia dan ayahnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah lama mereka dan pindah ke Pulau Miu agar lekas sembuh dari trauma. Ketika tiba waktunya Soi melahirkan, ternyata ia melahirkan bayi perempuan dan bayi laki-laki. Ayah Soi pun terkejut lantaran bayi laki-laki memiliki sebuah tanda lahir yang sama dengan menantunya dulu. Ayah Soi hendak membunuh bayi tersebut lantaran ia takut jika tumbuh dewasa nanti anak ini akan menjadi seperti ayahnya. Namun Soi melarang dan berjanji akan mendidik mereka dengan baik. Tahun demi tahun berlalu. Anak Soi tumbuh menjadi anak-anak yang suka bermain. Soi merasa merindukan suaminya dan merasa kasihan kepada anak-anaknya lantaran mereka belum pernah melihat ayahnya sama sekali. Soi akhirnya melakukan praktek ilmu hitam untuk berusaha membangkitkan suaminya kembali. Kedua anaknya melihat ibunya. Si anak perempuan merasa ketakutan, akan tetapi si anak laki-laki merasa tertarik dan membantunya ibunya melakukan ritual menakutkan tersebut. Saat semua hampir berjalan, sang kakek pun berusaha menyadarkan dan menghentikan aksi gilanya itu. Soi sudah dirasuki arwah Putri Duyung dan mencekik kakeknya yang berusaha membakar tempat tersebut. Semua penduduk Pulau Miu pun turut menjadi korban dan mereka semua mati dan menjadikan pulau itu kosong. 30 tahun kemudian memperlihatkan Lin tengah terbangun dari mimpi buruknya. Lin memiliki cedera pada kakinya akibat satu kejadian aneh yang menimpanya ketika berenang di laut bersama teman-temannya. Kemudian ia mendengar suara aneh yang ternyata berasal dari adiknya Kim. Kim menjelaskan bahwa dirinya susah tidur, lalu berinisiatif menyalakan dupa untuk mendiang ayah mereka. Kim juga tengah mencari antingnya. Kemudian Lin menemukan dan membantu Kim memasakkan anting tersebut. Lin bercerita bahwa dia sering sekali mimpi buruk tentang kejadian yang membuat kakinya cedera. Kim pun akhirnya menyarankan agar mereka berlibur bersama untuk menyembuhkan trauma tersebut. Hari di mana mereka tengah bersiap, teman Lin bersama Ha sedang melakukan live streaming dan memperkenalkan siapa saja yang akan terlibat dalam perjalanan ini. Mereka adalah Lin, Kim, Tam, Long, Chuong, dan Ha. Perjalanan mereka terlihat sangat seru tanpa kurang apapun, mulai dari berpesta hingga membeli lotre. Chuong, si rambut jamur yang gila harta, merasa bahwa nomor yang ia dapat kurang meyakinkan. Ia pun menukar nomornya kepada Long, dan Long pun hanya bisa pasrah dan tidak merasa keberatan. Perjalanan menuju pulau tempat mereka berkemah pun dimulai. Long ternyata diam-diam memantau pengumuman pemenang lotre dan berinisiatif mengabarkan kepada teman-temannya ketika mereka tiba di pulau. Sesampainya di pulau, nahkoda kapal yang mereka tumpangi berkata bahwa pulau ini cocok untuk berkemah karena memiliki pemandangan menakjubkan.
Tiba di sana, mereka mulai menyiapkan segala keperluan hingga mendirikan tenda. Ha dan Cuong masih berusaha mengekspos tempat ini dan tidak sengaja menemukan kuil makam Putri Duyung. Cuong dan Ha memanfaatkannya sebagai bahan konten. Hingga Ha tidak sengaja membaca mantra yang tertulis di dinding kuil. Ha melihat ada jamur yang tumbuh di kayu lapuk. Mereka pun mengambil papan tersebut dan berniat membawa jamur ini untuk dimakan nanti. Setelah papan tersebut diambil, mereka menemukan ruang bawah tanah, tempat di mana dulu Soi melakukan ritual membangkitkan roh Putri Duyung. Mereka pun bergegas kembali kepada teman-teman mereka. Malam hari pun tiba. Long mengumumkan kepada temannya bahwa dirinya memenangkan lotre yang mereka beli kemarin. Cuong masih merasa tak percaya dan merasa kecewa karena itu adalah nomor undiannya yang sengaja ia tukar dengan Long. Malam semakin larut. Mereka pun menikmati makan malam dan mabuk-mabukan. Dalam keadaan mabuk, Cuong mengusulkan agar mereka melakukan sebuah permainan. Mereka akan melakukan apa saja yang Long mau dengan imbalan uang. Hanya Ling yang menolak, lantaran ia merasa tidak membutuhkan uang tersebut. Mereka pun saling berebut siapa yang melakukan perintah Long. Kim akhirnya menyarankan agar Lin terlebih dahulu bermain, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Long meminta izin kepada Lin untuk menciumnya. Lin pun menolak, begitupun Tam, kekasih Lin. Long kemudian melempar perintahnya kepada Tam untuk mengatakan satu rahasia yang selama ini Tam sembunyikan dari Lin. Long ternyata menyukai Lin dan mengetahui bahwa Tam berselingkuh dengan Kim, adik Lin. Tam mengaku bahwa dirinya akan segera menikah dan memberi cincin. Tam mampu menepis niat Long agar dirinya mengakui bahwa dia telah menyelingkuhi Lin. Long yang tidak bisa mengontrol dirinya seketika merasa marah kepada Tam, hingga permainan ini tidak jadi diteruskan. Long kemudian mengajak Lin untuk bicara empat mata dengan Ling. Ia mengaku bahwa dirinya telah menyukai Ling sejak mereka duduk di bangku SMA. Ia juga memberitahu Ling bahwa Tam tengah berselingkuh dengan Kim. Di sisi lain, Tam didatangi oleh Kim yang merasa dirinya sudah dikhianati oleh Tam. Kim mengharapkan hubungan mereka berlanjut, namun Tam tidak bisa meninggalkan Ling karena ia begitu mencintai Ling daripada Kim. Kim yang melihat tangan Tam berdarah seketika mengusapkan sapu tangan merah untuk membersihkan darah di lengannya yang terluka. Mendengar Ling dan Long tengah membicarakan sesuatu, Tam menyusul mereka dan terjadi keributan untuk kedua kalinya, hingga Tam tidak sengaja jatuh dari tebing. Kim berusaha menenangkan Ling dengan membawanya masuk ke tenda dan dirinya akan mencari keberadaan nahkoda kapal yang mereka tumpangi. Di luar tenda, Long merasa ketakutan hingga Lin menghampirinya dan berusaha menenangkannya. Long menjelaskan bahwa dirinya tidak mendorong Tam ke jurang. Ia melihat wajah Tam berubah dan matanya menyerupai ikan. Lin pun berusaha mempercayai Long dan menenangkannya. Lin kemudian mengajak Long untuk mengecek keadaan Tam yang kini dijaga oleh Ha dan Cuong. Tiba di sana, ia mendapati Tam yang awalnya masih dalam kondisi koma menjadi tanpa kepala. Ha menjelaskan bahwa saat dirinya tertidur, ia didatangi roh Tam lewat mimpi. Ha percaya bahwa pulau ini terkutuk karena ia sempat menemukan kuil dan membaca sebuah buku yang menceritakan tentang kisah Putri Duyung. Belum selesai menjelaskan, Kim menepis penjelasan Ha untuk tidak mempercayai tahayul dan akan menjadikan keadaan semakin menakutkan. Cuong yang masih menyimpan kedengkian kepada Long karena menang lotre, akhirnya memanfaatkan momen ini.
Cuong meminta kepada Long agar masing-masing dari mereka diberi uang lebih dan mereka tidak akan melaporkan Long karena telah membunuh Tam. Long merasa bahwa dirinya tidak membunuh Tam, mulai dari mendorong dari jurang hingga memenggal kepala Tam. Lin cukup kecewa kepada Kim lantaran Kim menyetujui usulan yang diberikan oleh Cuong. Lin pun menasihati Kim untuk selalu mengingat perkataan ayah mereka bahwa semiskin apapun mereka tidak pantas untuk melakukan hal ini. Kim merasa bahwa hidup Lin beruntung, tidak seperti dirinya yang hanya anak angkat. Lin juga telah membunuh Hae, pacar Kim. Lin kemudian mencoba mengejar Kim dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa Hae. Lin kemudian menyadari ada sesuatu yang Kim sembunyikan dari Lin. Ternyata Kim lah yang menjadikan Hae dan Tam mati misterius. Dahulu ketika mereka tengah berenang di pantai bersama, Hae memakai sapu tangan merah milik Kim untuk membersihkan darah di telapak kakinya akibat goresan karang. Hingga seketika Hae menjadi seperti kerasukan dan menggigit kaki Lin hingga cedera. Lin spontan mengambil panah penangkap ikan dan mengarahkannya kepada Hae hingga meninggal. Lin pun mengerti bahwa Kim jugalah yang membuat Tam menyerang Long karena sapu tangan merah itu. Merasa sudah terancam, Kim akhirnya memukul Lin hingga tak sadarkan diri. Kim lalu menyembunyikan Lin di dalam peti bawah tanah yang ada di kuil makam Putri Duyung. Sementara itu, Long dan Cuong masih saling bertengkar satu sama lain. Cuong yang berusaha mendapatkan lotre milik Long terus-menerus melakukan berbagai cara agar ia bisa mendapatkannya. Hingga mereka meninggalkan Ha yang ketakutan sendiri. Sampai di kuil, Ha berusaha melerai mereka berdua. Dan tak sengaja mereka menyenggol Ha hingga terjatuh ke dalam ruang bawah tanah hingga meninggal. Cuong yang merasa marah karena terbunuhnya Ha semakin menggila dan mengejar Long tanpa ampun. Di sisi lain, Kim tengah bersiap melakukan ritual bersama seorang lelaki. Ternyata Kim adalah anak dari Soi yang berhasil selamat. Pria misterius ini adalah kakak Kim bernama Tin. Mereka berdua bekerjasama untuk membawa orang ke pulau ini untuk ditumbalkan. Kim ternyata menyembunyikan Lin yang baru ia ketahui bahwa dirinya hamil. Sementara Tin, kakaknya sudah mengetahui bahwa Kim menyembunyikan Lin. Tin membuka peti tersebut dan hendak menjadikannya tumbal. Namun Kim memohon kepada kakaknya agar mengampuni nyawa Lin. Saat Kim berhasil dibuat pingsan oleh Tin, disitulah Tin memulai ritual untuk membangkitkan ibu mereka, Soi. Di tengah ritual berlangsung, Kim tersadar dan berhasil membebaskan Lin dengan memberi perlawanan kepada Tin. Tin mencoba melumpuhkan Lin dengan menusukkan pisau. Namun, pisau tersebut mengenai Kim yang berusaha melindungi Lin. Tin akhirnya menyesal dan merasa marah hingga melupakan Lin yang kabur menyelamatkan diri. Tin akhirnya menguburkan Kim dan mati bunuh diri di atas peti Kim. Perebutan kupon lotre masih berlanjut dan berujung di sebuah tebing. Cuong melakukan negosiasi kepada Long. Ia tidak akan memberitahu siapapun bahwa Long telah membunuh Tam. Long yang hendak membuang lotre tersebut merasa tergiur ketika Cuong menyuruhnya berpikir untuk menyelamatkan hidup Lin, gadis yang ia cintai. Akan tetapi, negosiasi tersebut berujung pada perkelahian hingga Cuong jatuh dari tebing dan Long pergi mencari mereka yang tersisa. Arwah Putri Duyung ternyata berhasil bangkit. Ia merasuki Tin dan mengejar Lin hingga sampai laut. Long yang melihat seketika membidik Tin dan berhasil membunuhnya dengan panah hingga Lin selamat dari ancaman Tin. Long dan Lin kemudian memutuskan untuk kembali mengecek keadaan Kim yang ternyata sudah meninggal. Mereka kemudian membakar kuil terkutuk tersebut
Tiba-tiba Long dirasuki roh jahat untuk membunuh Lin. Lin yang berusaha melawan kemudian berhasil membakar belulang ikan raksasa yang berada di kuil Putri Duyung hingga menjadikan Long tersadar. Keesokan harinya, mereka berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal yang hendak menepi di pulau tersebut. Beberapa tahun kemudian, terlihat Long dan Ling tengah menjadi pemandu wisata di sebuah pulau bernama Pulau Jackpot. Pulau yang menyimpan kisah kelam mereka. Kini pulau tersebut terlihat ramai dikunjungi oleh wisatawan dan tak sengeri dulu. Film pun berakhir.